Wah, gila banget nih guys. Alia nekat melukai Fauzan hingga Fauzan pingsan dan Rindu langsung melaporkan Alia ke pihak yang berwajib. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah, untuk awal-awal trailer sih agak sedikit mengesalkan ya guys ya, apalagi bagi pecinta Fauzan dan Rindu. Karena apa? Ya karena ternyata kedekatan Adi dengan Rindu sudah semakin intens. Bahkan Adi terluka sedikit aja nih tangannya langsung diobatin sama Rindu dan mendapatkan perhatian khusus gitu deh dari Rindu. Alhasil ini yang membuat Adi tuh ya jadi deg-degan, kemudian Adi juga jadi baper. Dan pastinya dia merasa ya semakin inginlah untuk bisa mempersunting Rindu secepatnya. Tapi ya dia sadar juga kalau dia tidak akan semudah itu untuk mendapatkan cintanya Rindu. Karena memang Rindu ini belum membuka hati untuk lelaki manapun. Karena ya sebelumnya kan dia sudah membuka hati kepada Hafiz. Cuma kan Hafiz meninggal dunia juga ya guys ya. Dan pastinya nanti Rindu bakalan kaget banget lah ya. Di saat dia tahu kalau yang membuat laki-laki yang dia cintai yaitu Hafiz meninggal dunia itu tuh di tangan Alia. Sebelum kita membahas kebusukan kejahatannya Alia, ya mending kita bahas dulu deh ya, yang ya mungkin bikin kalian kesal juga. Karena memang Fauzan di sini merasa sangat amat cemburu banget melihat perhatian yang diberikan oleh Rindu kepada Adi. Padahal Adi ini bagi Fauzan tuh ya cuma terluka sedikit aja. Cuma ya Rindu tampak sangat amat mengkhawatirkan Adi banget lah di sini. Dan membuat Fauzan tuh ya jadi kesal juga. Kemudian ya kadang dia mau menerima hal tersebut gimana, tapi dia juga sadar dia masih belum sempurna untuk Rindu. Jadinya ya dia hanya bisa diem aja nih di saat Rindu perhatian sama laki-laki lain, yaitu si Adi ini. Ditambah lagi kan mereka sudah sangat jelas ya guys ya, untuk bersaing mendapatkan cintanya Rindu. Tapi memang di sini ya Fauzan gak bisa berbuat apapun jika Rindu memberikan perhatian kepada Adi. Adi pun juga seperti itu jika Rindu tampak melunak kepada Fauzan dan mungkin saja akan bisa rujuk sama Fauzan. Ya Adi juga gak bisa berbuat apapun. Karena apa? Ya karena Adi sadar kalau ya Rindu dan Fauzan ini punya ikatan nih. Yaitu Ayu. Mereka mempunyai anak yang sama-sama mereka sangat amat cintai dan mereka sayangi. Dan Adi hanyalah laki-laki yang baru datang di kehidupannya Rindu dan gak mungkin untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu secepat itu. Jadinya ya tidak bisa dipungkiri ya guys ya, kalau memang sekarang Adi tuh merasa ya masih jauh lah untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Bahkan 50% pun tidak dia dapatkan karena ya dia sadar kalau Rindu itu masih belum bisa membuka hati untuk lelaki manapun. Bahkan dia juga sadar kalau Rindu pun juga masih belum buka hati sama Fauzan. Tapi karena ya mengingat ada Ayu yang merupakan segalanya bagi Rindu, ya Fauzannya jadi Adinya ya jadi agak gimana gitu untuk menerima kedekatan Fauzan dengan Rindu. Dan takut kalau Fauzan dan Rindu ini beneran rujuk. Tapi kalau Fauzannya juga merasa gimana kepada Adi karena dia merasa Adi itu baru kenal sama Rindu tapi tampak jauh lebih mengenal Rindu daripada dia. Jadi sebenarnya mereka ini sama-sama insecure satu sama lain, tapi ya mereka tetap berusaha dengan cara mereka masing-masing untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Jadi kalian timnya mana nih? Timnya Adi atau timnya Fauzan? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Nah kemudian ini nih yang benar-benar bikin seru sinetron Cinta di Ujung Sajadah ya guys ya, kejahatan Alia. Nah seperti yang kita tahu kalau Alia ini menutupi masa lalunya kepada semua orang yang dia kenal sekarang tentang mantan suaminya yaitu Indra yang merupakan ayah kandung dari Cantik dan Anggun yang ternyata masih hidup sampai sekarang yang diperankan oleh Steven William.
Di sini ternyata Steven William ini sudah sadar nih guys dari komanya. Dan di saat dia sadar, satu orang yang sangat amat dia ingat, dengan penuh amarah dia langsung berusaha untuk bangkit dari ya setengah sadarnya karena memang sudah lama koma. Yang dia pikirkan hanya satu orang, yaitu Alia. Dia benar-benar sangat amat gak bisa menahan amarahnya. Karena apa ya? Karena dia sesakit hati itu sama Alia. Dia mengatakan kalau Alia adalah wanita ular, wanita licik, wanita jahat, wanita gila yang tega membuat dia dan anak-anaknya terpisah. Dan itu membuat Alia tentunya akan menjadi sasaran empuk bagi Indra untuk ya dibalaskan dendamnya pasti. Dan Mimin udah gak sabar banget melihat Alia yang akhirnya kalah di tangan mantannya sendiri. Kemudian ya seperti yang kita tahu, kalau Fauzan pergi sama Rindu dan Ayu, itu pastinya bakalan ada aja bencana dan bakalan ada aja dramanya. Dan benar aja, di episode kali ini setelah Fauzan hanya diam saja sebelumnya mengatakan kepada Alia, tidak mengatakan kepada Alia sedikit pun kemana tujuan dia pergi. Alhasil Alia ini ya gak tahu dari mana dia mendapatkan info. Akhirnya dia tahu kalau Fauzan ini sedang berada di villa bersama Rindu dan Ayu. Tentu dia merasa sangat amat kesal, marah. Dia langsung ya lagi-lagi merencanakan hal yang jahat untuk bisa mencelakai Rindu dan Ayu, tapi ketahuan nih sama Fauzan. Dan mereka terlibat adu mulut di sana. Fauzan udah gak bisa lagi untuk menerima kejahatan Alia ini. Alia bahkan didorong sama Fauzan, kemudian mereka berantem lah segala macam dan berakhir dengan kejadian yang sangat amat naas. Yaitu si Alia ini secara sadar ya mencelakai Fauzan hingga Fauzan dalam keadaan yang ya bisa dibilang parah, pingsan. Dan untung saja ada Rindu di sana yang mendengarkan pertengkaran antara Fauzan dan Alia ini. Dan Rindu juga lah yang melihat kalau Alia yang mencelakai Fauzan. Seketika tentu Rindu langsung sadar kalau ternyata yang dicelakai oleh Alia ini bukan hanya dia dan Ayu, tapi Fauzan pun juga. Dan di sini tentu orang yang akan melindungi Fauzan, yang menyelamatkan Fauzan adalah Rindu dan Adi. Tentu Adi juga langsung membawa Fauzan pergi ke rumah sakit untuk sesegera mungkin dirawat karena ya lukanya tampak cukup parah. Dan tentu hal ini membuat Rindu tuh jadi merasa sangat amat sedih, kasihan melihat Fauzan yang terluka gara-gara istrinya sendiri. Dan kita lihat aja ya guys ya nanti gimana perhatiannya Rindu terhadap Fauzan. Apakah jauh lebih perhatian kepada Fauzan atau kepada Adi yang sebelumnya yang membuat Fauzan cemburu. Karena wah hari ini sih benar-benar bakalan seseru itu sih sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Karena memang apa? Karena memang kita akan melihat gimana Alia yang akan dikejar oleh pihak kepolisian karena sudah mencelakai Fauzan. Kemudian Alia pun mungkin bisa bersembunyi, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari Indra karena Indra tentunya akan mencari dia, akan membalaskan dendamnya kepada Alia. Kemudian Fauzan pun juga pastinya mencari-cari Alia karena hubungan dia dan Alia ini memang harus sesegera mungkin diakhiri. Alia harus enyah dari rumah dia, harus diceraikan oleh Fauzan agar Fauzan pun juga bisa fokus untuk mengejar cintanya pada Rindu. Dan pastinya Alia sekarang benar-benar sangat amat tersudutkan. Tentu di saat dia tahu kalau yang membuat Indra ini tahu keberadaan Alia itu adalah Denny, ya tentu dia akan balas dendam juga sama Denny. Bakalan seru banget sih orang-orang jahat. Denny dan Alia ini bakalan sama-sama berseteru untuk mengalahkan satu sama lain. Dan tentu hal ini ya mudah-mudahan tidak akan membuat hubungan Rindu, Fauzan dan Adi digrecokin ya guys ya. Karena jujur udah muak banget sih dengan kejahatan Alia dan Denny yang selalu saja mengganggu hubungannya Fauzan dan Rindu atau Rindu dengan Adi. Dan jujur ya sebenarnya
seru ya guys ya melihat orang-orang jahat ini berseteru, tapi ya jangan sampai bikin kita tuh jadi bosan juga untuk nontonnya, jangan kelamaan gitu ya. Karena kalau kelamaan tentunya banyak yang bakalan bosan melihat kejahatan Alia dan Denny yang tak kunjung ada hukuman untuk mereka. Jujur, Mimin udah ngomong jujur ini udah berapa kali ya guys ya. Tapi entah kenapa Mimin yakin kalau alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini bakalan seseru itu weekend ini. Oleh karena itu kalian semua harus banget nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.